Sampurasun Horas. Gimana kabar teman-teman di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Allah kita. Walaupun pada saat ini kita sedang mendapat pencobaan dari Tuhan, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam menghadapi pencobaan ini. Tema kita pada hari ini yaitu apa maumu wahai manusia. Dan bahan renungan kita pada hari ini yaitu terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-19 sampai 35. Sebelum kita memasuki ibadah kita, kami mengundang teman-teman di rumah untuk mengambil satu sejenak. Untuk lagu pertama kita nyanyikan yang terambil dari PKJ 2, yaitu Mulia Mulia Namanya.
apa maumu wahai manusia? Kalau saya boleh untuk memberikan tema ini itu menjadi apa maumu Tuhan? Maksud dari tema ini adalah kita jangan hanya untuk meminta keinginan kepada Tuhan, kita ingin ini, kita ingin itu. Tapi ketika keinginan kita tidak terwujud, kita marah kepada Tuhan, kita kecewa. Coba kita renungi sesekali, kita jangan hanya meminta pada Tuhan, cobalah kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau dari diri kita untuk menjalani kehidupan ini? Kita sudah menerima berbagai kebaikan dari Tuhan, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Selidiki Aku. Sahabat muda, apa kabar? Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang maha besar, yang maha kudus, Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan buat sore hari ini, di mana kami di sini para remaja pemuda berkumpul sebagaimana biasanya Tuhan dalam kebaktian pemuda. Bapa di surga, sebentar lagi kamu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kuduslah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Buat pemuda sekalian, mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-35.
Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan cintaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Nah, para rekan-rekan saya, para pemuda, di sini menjelaskan mengenai bagaimana kita harus menghargai ciptaan Tuhan, lingkungan kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Kira-kira bagaimana kalau kita bisa bertanya pada alam ciptaan Tuhan ini tentang bagaimana perasaan mereka ketika banyak bertingkah laku dan perbuatan manusia yang merusak alam ini. Perasaan mereka ketika banyak perasaan mereka menurut imajinasi saya, pohon-pohon, lautan, awan, dan isi alam ini balik bertanya. Seperti yang ada pada tema, apa maumu wahai manusia? Itu yang harus dipertanyakan kepada kita. Di sini dikatakan mengenai lingkungan. Kalau kita lihat lingkungan kita di lautan juga sudah tercemar. Di daratan begitu banyak asap. Jangankan yang kita lihat, kita sendiri aja pun tidak pernah memberikan yang terbaik buat lingkungan kita sendiri. Contohnya kita buang sampah sembarangan, berarti itu sudah mencemar. Maksudnya mencemar di sini tidak memberikan contoh bagaimana kebersihan. Kita udah mencemari ciptaan Tuhan, mengotori wilayah kita sendiri, belum tentu di tempat orang lain. Seperti yang kita baca dalam teks yang ada di Alkitab, di kitab Kejadian juga kita sudah banyak mendengar bagaimana Allah menciptakan dunia beserta isinya. Begitu baik Allah akan ciptaannya, begitu indah kalau kita
bisa melihat lingkungan kita. Alangkah bahagianya kalau kita bisa menjaga lingkungan kita dengan nyaman. Harusnya kita berpikir, kita yang di dunia ini, hidup di bumi ini, haruslah menjaga mengenai lingkungan. Karena disitulah kita untuk berkecimpung melakukan aktivitas kita. Di Mazmur ini dapat kita bagi dalam 4 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai yang ke-9. Dan yang kedua ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Dan yang ketiga ayat yang ke-19 sampai ke-30. Dan yang terakhir yang 31 sampai dengan ke-35. Pada bagian ini ia menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang di bawah bumi, dan juga mengenai ajakan memuji Tuhan Allah yang maha besar. Di Mazmur ini dikatakan pada bagian yang ayatnya yang 19 sampai yang ke-35 itu mengenai mempengaruhi aktivitas ciptaan Allah di bumi ini. Seperti yang ada di ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan dengan Lewiatan. Kalau di Alkitab ini dikatakan Lewiatan itu berbentuk sesuatu binatang buas, yang binatang monster. Tapi bukan berarti monster di sini berbahaya, bukan. Justru di sini Lewiatan itu yang berbentuk monster itu diidentikan dengan sosok yang menyeramkan. Tetapi pemazmur tidak menyinggung apa-apa soal itu, seperti yang hendak dikatakan sosok Lewiatan ini baik di mata Tuhan. Bukan berarti menyeramkan buat yang ada di sekitarnya, justru bersahabat di sekitarnya, maksudnya di lautan. Pernah juga ada di Mazmur dikatakan kalau yang binatang buas itu, misalnya serigala, bersahabat juga dengan yang binatang yang kecil-kecil, kelinci. Itulah zamannya waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang di bumi ini. Semua masih baik, indah dilihat. Tidak ada gertakan-gertakan yang membahayakan. Semuanya baik. Kenapa kita tidak bisa berbuat baik akan ciptaan Tuhan? Kenapa kita tidak bisa baik menjaga lingkungan kita sendiri? Kita disarankan agar kita itu lebih memahami bagaimana ciptaan Tuhan itu, bagaimana lingkungan yang indah, lingkungan yang baik, agar kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bagian terakhir dari pasal ini ditutup dengan pernyataan penegasan terhadap kemuliaan Tuhan Allah yang akan berlaku kekal selama-lamanya. Ia menegaskan bahwa dirinya sungguh mengagumkan Allah Sang Pencipta. Maksudnya di sini Tuhan sendiri bisa mengagumkan betapa indahnya ciptaan Allah Sang Pencipta. Kenapa kita tidak bisa? Kita hanya manusia biasa, sementara Tuhan begitu mempermuliakan semuanya akan ciptaan Allah yang Maha Kuasa dan mengagumi segala ciptaannya. Bahkan ungkapan yang dilengkapi dengan sebuah pernyataan komitmen dari diri sang pemazmur untuk terus memuliakan Allah selama hidupnya. Kalau di bagian Alkitab ini, Mazmurlah yang paling indah ayat-ayatnya, enak didengar. Karena ini adalah ayat-ayat untuk
untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mazmur ini sungguh indah. Pertama-tama indah di mata sang pemazmur, lalu juga sungguh indah di mata para pembacanya. Kita sudah sering membaca mazmur. Kalau misalnya di kebaktian, kita pasti di pertengahan kebaktian selalu ada kidung jemaat untuk bagian membaca mazmur. Itulah spesialnya ayat mazmur ini sangat indah dan enak didengar. Mazmur ini secara keseluruhan menjadi ungkapan iman sang pemazmur ketika ia mengungkapkan keagungannya pada segala ciptaan itu. Di saat yang sama ia memuliakan Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatunya itu. Pernahkah kita melakukan hal seperti yang dilakukan sang pemazmur? Ini dipertanyakan buat kita agar kita bisa belajar, bisa memperbaharui diri kita bagaimana sang pemazmur sangat dipermuliakan, sangat indah kedengarannya. Pernahkah kita secara seksama mengamati segala ciptaan Tuhan, mengaguminya, mensyukurinya, lalu memuliakan sang penciptanya? Seumur-umur, selagi kita masih di bumi, kita jarang mensyukuri apa yang ada pada kita, mensyukuri ciptaan Tuhan yang sudah kita cicipi, yang sudah kita jalani. Kita disarankan di sini agar lebih baik, agar menjaga lingkungan kita ke depannya. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan agar kita bisa memahami akan apa yang dimaksud dengan mazmur. Kita peduli akan lingkungan, kita peduli akan ciptaan Tuhan. Mungkin dengan mensyukuri kita sudah termasuk memperdulikan akan indahnya ciptaan Tuhan. Belakangan ini pemuda gereja pada masa kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai dan segala hal yang berbau teknologi. Kemanapun, dimanapun, pemuda pada saat ini tidak luput dari yang namanya gawai teknologi. Dalam aktivitas apapun dia selalu memegang alat tersebut, yaitu handphone. Tidak bisa jauh lagi dari kita. Begitu juga dengan pemuda. Maka dari itu, mari kita, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat pemuda, mari kita lebih peduli akan lingkungan kita. Jangan kita mengabaikan ciptaan Tuhan, karena dengan ciptaan Tuhan itulah kita ada di dunia ini, di bumi ini. Kita haruslah patut menjaganya, mensyukurinya apa yang ada. Saya rasa buat sore ini, mazmur ini sangatlah indah didengar, sangatlah enak. Mudah-mudahan rekan-rekan para sahabat saya bisa lebih belajar lagi untuk peduli akan kebaikan dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Itulah salah satu mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga firman ini sangatlah bermanfaat buat kita pelajari, kita imani. Untuk mengakhiri khotbah kita, agar lebih meyakini iman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang semuanya yang ada di dalam kehidupan kami. Kami sangat mensyukuri Tuhan
apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami lebih peduli akan lingkungan hidup kami, agar kami bisa menjaga ciptaan Tuhan. Dengan menjaga lingkungan hidup kami, berarti kami juga sudah bersyukur akan ciptaan-Mu. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan, pada sore hari ini kami di sini berkumpul, para sahabat dan juga pemuda yang ada di rumah dimanapun berada. Tuhan sertai mereka. Biarlah dengan perkembangan zaman ini Tuhan, para pemuda tidak luput Tuhan akan memelihara lingkungan dan juga ciptaan-Mu. Bapa di surga, buat kondisi pada saat ini Tuhan, sudah beberapa bulan ini Tuhan, kehidupan bangsa kami yang diselimuti dengan COVID, wabah 19 virus corona Tuhan. Biarlah kami bisa bertahan dengan kuasa-Mu, kami bisa kuat. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam hati pikiran kami, agar kami semakin diberi kekuatan dan kesabaran dalam melewati kehidupan kami. Bapa di surga, ampuni Tuhan segala dosa kami, biar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji dan Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, buat para sahabat, rekan-rekan semuanya, pemuda, sampai di sini, sampai jumpa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita nyanyikan satu lagu, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Percaya
Bapak, terima kasih. Bapak.